ini bareng aku Ica dari Kastra dari BMFK UAD. Kali ini kita akan membahas di podcast ini kita akan membahas tentang penyimpangan seksual berdasarkan pandangan dari psikiatri. Nah, kali ini kita udah bersama expertnya atau yang sudah profesional yaitu Dr. Windy. Selamat siang dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah. Oke, terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami ya. Oke, kali ini dokter kita akan membahas tentang tadi penyimpangan seksual yang dari sudut pandang psikiatri atau kesehatan jiwa itu bagaimana dokter? Mungkin langsung aja ya dokter ya. Oke, untuk yang pertama mungkin dokter, kan di masyarakat sendiri itu kan sudah sekarang tuh era digital ya dokter ya. Nah saya tuh mulai merasakan bahwa kalau misal dulunya tuh dianggapnya tuh tabu gitu atau orang tuh takut mempublikasi hal tersebut, tapi sekarang tuh agaknya tuh lebih terbuka atau lebih banyak orang yang mempublish secara terang-terangan di media sosial atau secara umum begitu dokter tentang orientasi seksualnya. Nah dokter, istilah penyimpangan seksual sendiri dalam kesehatan jiwa itu apakah ada istilah tepatnya atau diagnosanya atau bagaimana dokter? Ya ini lagi marak ya. Sebenarnya tuh ini sudah ada di zaman Nabi ya. Iya. Kaumnya namanya Nabi kaum Nabi. Jadi zaman itu sudah digambarkan, sudah dicontohkan bahwa ya itu tidak sesuai dengan kodratnya, tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak sesuai dengan syariat yang sudah ditentukan oleh Allah. Pertanyaannya bagaimana perempuan yang sama laki-laki, kemudian cara berhubungannya, kemudian cara memulainya itu dengan yang halal itu yang seperti apa, itu semua sudah diatur di laporan sebenarnya ya. Oke, cuman ya kita tidak bisa tutup mata secara etika, kemudian secara keilmuan agama itu masih kurang belajar untuk lebih menggali. Misalnya ya, kalau misalnya secara agama ini sudah terbukali semua umat Islam itu atau ya penganut agama Islam itu sudah tahu bahwa batasan-batasannya sampai mana, itu otomatis dia akan, sekalipun dia ada dorongan untuk menyimpang ya, itu dia otomatis akan mencari tahu aku tuh benar atau salah. Dan secara agama kan nanti akan mencari dia akan cari tahu jawabannya kan di situ. Terus kita pahami juga ya, penyimpangan seksual itu banyak ya. Nggak cuma jenis kelamin aja, tapi dengan benda mati pun juga banyak ya. Fetis betul. Dengan fetis itu cara dia yang salah, yang dia kemudian mengidolakan, kemudian melampiaskan, memuaskan dengan objek yang salah. Caranya pun juga salah gitu. Bahkan ada yang sampai menikahi menikahi patung, menikahi bonekanya, menikahi handphone ya. Ada ya. Itu kan sebenarnya penyimpangan juga gitu. Cuma di zamannya Rasulullah, di zamannya Nabi itu belum sedetail itu ya. Cuma tuh dari segi orientasi seksualnya gimana. Nah, apakah di dalam keilmuan psikiatri itu ada hubungannya atau tidak? Jelas ada. Ya di sini ada ada manipulatif dari kondisi orientasi hasrat seksual secara naluri kan. Dari dokteran juga ada dopamin, serotonin, ya semua tuh bekerja dengan alamiah. Tapi dalam perjalanannya kemudian berubah yang seharusnya sesuai dengan kodrat laki-laki suka sama perempuan. Dari kecil kan kita udah kelihatan ya, waktu Ica TK itu oh ternyata waktu mulai sekolah preschool atau masih playgroup itu Ica udah mulai kenal pasti kan, udah laki-laki, terus ini ganteng, ini enggak gitu kan, ini baik, ini enggak. Nah itu sebenarnya sudah muncul naluri-naluri yang normal ya. Tapi di dalam psikiatri
perkembangan mental ini, maka yang terjadi adalah gangguan dalam impulsnya, dorongannya, hasrat seksualnya. Ya karena semua makhluk hidup itu punya hasrat itu. Cuma di dalam psikiatri itu ketika dia sudah berubah bergeser lah itu. Nah itulah yang kemudian menjadi perhatian. Terus nanti di dalam psikiatri akan diteliti lagi lebih dalam. Ini gangguannya dia sadari atau tidak gitu. Kemudian kalau dia menyadari atau dia tidak, ataupun dia tidak menyadari, ini harus kita harus menilai juga mengganggu fungsinya dia sehari-hari atau enggak. Gitu. Kalau dia sudah mengganggu fungsinya sehari-hari, kita gali lagi, jangan-jangan dulu ada traumanya gitu, sehingga dia berubah arahnya nih, berubah alurnya yang tadinya harusnya sesama manusia jadi sama binatang misalnya gitu, atau harusnya dengan beda jenis tapi dia jadi sesama jenis. Nah itu yang kemudian kita perlu gali. Pasti ada sisi psikiatrinya di setiap kasus ini gitu sih. Baik dokter, tadi kan sempat dibahas juga tentang adanya trauma di masa lalu dan lain-lain. Apakah ada nggak sih dokter faktor lain sekiranya kayak bawaan lahir, selain bawaan lahir sama trauma itu ada faktor yang bisa menunjang terjadinya penyimpangan ini? Secara genetik maksudnya. Kalau dari kromosom hasil penelitiannya ada yang dilihat itu dominan dari XX ya, kromosom XX sama XY-nya. Misalnya Ica nih, Ica kan perempuan ya. Kenapa XY-nya lebih banyak misalnya gitu, atau XX-nya lebih banyak lebih maskulin gitu, atau Ica malah justru balik nih, misalnya sama Faris jadi lebih feminin misalnya gitu ya. Itu kan secara genetik kan kita nggak bisa mengontrol itu sudah takdir ya, itu sudah bawaan dari sana, ciptaan Tuhan gitu ya, sudah dominannya itu XX atau XY. Ini yang kemudian dalam perkembangannya, pertumbuhan dan perkembangannya itu ternyata dimunculkan oleh banyak exposure atau paparan, mulai dari pola asuh, mulai dari lingkungan waktu di sekolah, bagaimana kemudian saudara-saudara atau keluarga atau tetangga mensupport dia sesuai dengan genetiknya, gennya atau jenis kelaminnya. Misalnya jenis kelaminnya, gendernya itu ya laki-laki, tapi dia bawaannya banyak XX-nya nih. Tapi dalam perjalanannya dia tidak diberikan boneka, dia tetap diberikan mobilan, robot-robotan gitu sih. Dia tetap ada di jalur the right track gitu. Nah, menilik apakah ada sisi traumanya atau enggak, maka di dalam pertumbuhan dan perkembangannya kan udah ada nih, misalnya secara genetik. Kalau nggak ada secara genetik, XY misalnya laki-laki ya, kalau laki-laki ternyata dalam perjalanannya itu ada trauma penyimpangan seksual. Misalnya dia jadi korban kekerasan atau korban pemerkosaan atau korban pelecehan seksual, sehingga ada trauma yang tadinya misalnya laki-laki dia tadinya udah berusaha untuk mengador ya, atau memuji perempuan kalau lihat temen ini cantik, tapi karena dia ada trauma misalnya sekarang kan sekarang tuh kita juga nggak bisa melihat pelakunya itu satu jenis atau lawan jenis, orang tua atau anak kecil gitu, karena bahkan pelakunya seorang ibu tuh juga bisa ya kan. Nah itu juga ternyata bisa merubah pola orientasi seksualnya menjadi ke sesama, itu juga dari trauma itu. Jadi ada penyimpangan yang disebabkan oleh trauma, salah satunya pelecehan seksual. Baik dokter, untuk dokter sendiri kan tentunya sudah banyak pengalaman menangani pasien yang berbagai macam itu ya dokter ya. Kalau dokter sendiri, kebanyakan pasien yang datang ke dokter itu apakah karena kesadaran diri sendiri atau dipaksa orang lain atau bagaimana dokter? Oke.
ada sih yang akhirnya dia menyadari dong ini termasuk gangguan atau enggak. Ya tadi kita pasti akan menilai, menurutmu gangguan nggak? Kalau laki-laki, aku suka laki-laki ya dong, menurutmu gangguan nggak? Gitu. Satu, kita tanya dulu. Jadi kita mencari cara memandang dirinya dia. Gitu. Apakah dia sesuai, dia menyadari atau dia tidak menyadari? Kalau dia menyadari, iya dong kayaknya ada yang salah deh. Salahnya di mana? Kita coba bantu dia untuk menggali lebih dalam tentang dirinya sendiri. Nah, kebanyakan itu akhirnya datang setelah beberapa waktu dia kemudian dengan kegalauan dan kegelisahannya akhirnya dia datang menemui saya. Kemudian ya ternyata ada yang salah ya, iya ternyata ada yang salah, ada yang nggak sesuai nih, sehingga kita membantu dia untuk menganalisa dan melihat dampaknya, dampak dari disorientasi ini, penyimpangan ini. Dampaknya apa? Jadi terlalu intens, jadi lupa sama kuliahnya, jadi lupa sama dirinya sendiri, maunya sama dia terus, tapi dianya yang sesama. Nah itu intensif yang salah itu yang kemudian menjadi dampak dia yang harus kita cut. Untuk terapinya sendiri itu apakah cukup hanya dengan tadi konsultasi seperti itu atau ada dari obatnya sendiri itu apakah ada dok? Kalau obat itu kita cenderung untuk mengendalikan sih, mengendalikan emosi, pikiran obsesi, mengontrol, meregulasi emosi, sama dorongan hasrat seksual. Itu kita bisa kontrol pakai obat. Tapi secara behavior dan perilaku itu kita perlu kolaborasi dengan psikolog. Ya, jadi ada behavior terapi yang kemudian dia akan memaknai gendernya itu sebagai anugerah gitu. Oh ya alhamdulillah. Jadi dia bisa menemukan jalan yang benar gitu. Jadi kita coba pahamkan bahwa ya sebenarnya kamu datang itu adalah hal yang baik, hal yang tepat gitu. Jadi kita validasi dulu, kita apresiasi dulu, karena kan datang untuk datang ke psikiater itu kan butuh keberanian, butuh effort ya. Jadi kita itu apresiasi dulu gitu. Terus pahamkan juga bahwa ini semua adalah permainan pikiran aja. Jangan lupa di situ ada peran serta Syaitan Rajim gitu. Jadi supaya kita tidak tenggelam dalam pikiran yang salah, sehingga kita perlu dalam perjalanan terapi ya, nggak bisa satu kali terapi terus langsung tersadar gitu, nggak bisa. Dalam perjalanan terapi kemudian sudah ada muncul kendali dalam kontrol emosinya, kendali dalam hasrat seksualnya, karena sudah terapi pengobatan, nanti disisipkanlah sisi-sisi spiritual sehingga dia menemukan makna hidup dan makna kenapa sih aku diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Oke dokter, tadi kan juga sudah disinggung masalah tentang terapinya dan lain-lain. Nah, untuk lingkungannya sendiri dokter, kan kadang tuh ada yang tidak bisa menerima, misal anaknya atau saudaranya ternyata seperti itu. Nah, kita sebagai nakes atau di bidang kesehatan itu untuk memberikan pengertian kepada keluarga agar bisa mensupport untuk pasiennya itu bagaimana dok? Itu kita rangkul ya, iya. Kita nggak boleh terus judgement. Kamu Nabilut, enggak ya, enggak ya, apapun itu, entah fetisme, entah LGBT, ya itu kita rangkul dulu bahwa it's okay dengan pikiran Nabilut ya, karena ini semua proses ya, karena kamu sedang berada di jalan yang salah, kamu berada di lubang dan tempat yang salah ya, karena kita harus angkat dia dari lubang yang dalam itu, kita angkat dia, kemudian kita hidupkan lagi supaya dia punya makna hidup gitu. Jadi kita rangkul dia, terus kita validasi perasaannya. Kalau laki-laki itu ya bisa kok kemudian beralih
suka sama perempuan itu dulu ditumbuhkan. Terus kalau perempuan ya bisa kok pelan-pelan kamu jadi perempuan tuh berubah jadi feminin kayak gitu kan, kayak kasusnya Amin ya. Oh iya. Istrinya Amin tuh Iya. ya kan, tapi alhamdulillah semua sudah menemukan jalannya, jadi tidak ada yang tidak mungkin. Oke, baik. Kita mengangkat juga dari kasus yang berbeda juga yang sempat ramai bahwa ada yang mahasiswa yang ketahuan bermasalah dengan sama jenis di lingkungan kampus itu, Dok. Nah, POV-nya dokter sebagai dosen juga di FKUAD ini, Dok, melihat kalau misal ada mahasiswa memiliki mahasiswa yang ternyata seperti itu tuh bagaimana, Dokter? Oke, pendekatannya berbeda tentu saja karena kita lingkungannya akademik dan tidak boleh memberikan contoh yang salah ya, karena kita dalam karena kita sangat dipantau ya. Jadi sebagai tenaga pendidik baik itu dalam akademik maupun non akademik, apalagi di lingkungan akademik, jadi kita tidak boleh sama, tidak boleh judgmental juga gitu. Kalau bisa kita ajak untuk berdiskusi bersama, heart to heart ya, dari hati ke hati, kemudian kita tidak boleh tinggalkan dia, tapi di satu sisi kita juga perlu memberikan punishment ya, punishment bahwa ya namanya perbuatan pasti ada konsekuensinya, pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu kembali ke kebijakan dari kampus itu sendiri. Jangan sampai dia memberikan teladan yang salah. Kayak tadi ini tuh jadi contoh gitu. Bagaimana seorang tenaga pendidik punya power untuk tidak mendukung perilaku ini atau penyimpangan ini gitu. Jadi dari segi itu kita kalau di luar sisi profesional kita bisa rujuk ke profesional yang lain, misalnya psikolog atau psikiater. Tapi sebagai tenaga pendidik kita tidak boleh menutup mata bahwa harus ada konsekuensi atau harus ada tindakan tegas dulu ya, kemudian kita bantu dia untuk menemukan jalan yang benar kayak gitu. Oke. Jadi untuk lingkungannya juga harus mendukung untuk tadi ya dokter untuk merangkul gitu, tidak judgmental seperti itu, tapi tetap juga harus tegas dalam tindakannya ya dokter ya, agar tidak adanya memberikan contoh yang baik dan agar tidak terjadi pengulangan atau kasus yang lebih parah dari itu ya dokter. Iya. Oke. Baik dokter, kalau semisal nih kita kaitkan dengan era sekarang digitalisasi dokter ya, kan sekarang tuh lebih orang tuh mengekspresikan diri itu lebih banyak caranya ya dokter, apalagi media sosial tuh sekarang ada TikTok, Instagram itu kan dilihatnya itu secara umum dan secara global gitu ya dokter ya. Apakah media sosial ini sendiri dokter itu memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap adanya gangguan-gangguan dari penyimpangan seksual seperti itu dokter, apalagi sekarang luas sekali media sosial? Sangat ya, jawabannya sangat berdampak. Maka itu kita gunakan media sosial sebagai media edukasi gitu, bahwa ekspresif in the right way itu nggak apa-apa, tapi sekali lagi kita berada di budaya timur ya, kita tidak boleh menutup mata, kita tidak boleh abai dan tidak boleh menganggap ini normal. Jadi ini tidak normal. Jadi kita perlu mengarahkan, membimbing ya, apalagi kalau teman-teman sekitarnya itu melihat ini kayaknya nih mulai pakai lipstick, cowok ya, cowok pakai lipstick, terus pakai bulu mata. Enggak bulu mata sih, kebanyakan blush on ya sama sunscreen ya, itu udah mencolok. Nah itu sebenarnya sikap kita sebagai teman itu ekspresifnya itu ya bukan caranya seperti itu. Feminin itu misalnya memang pun ada di dalam dirinya dia, bisa kita arahkan untuk kegiatan-kegiatan yang feminin. Banyak kok akhirnya jadi desainer tapi tetap maskulin ya, desainer, atau dia bisa menjahit, atau dia suka memasak. Baju juga kan chef iya kan, chef juga nggak ada iya, itu salah satu contoh teladan yang bisa kita lihat gitu ya, bukan satu-satunya sih sebenarnya, ada banyak ya. Itu salah satu cara bagaimana kita bisa kemudian menampilkan ekspresif in the right way gitu. Kamu emang agak feminin, tapi kalau makeup kayaknya kurang oke deh gitu. Gimana kalau femininnya itu di hobi-hobi aja, ditinggalkan, iya, daripada ekspresifnya seperti itu. Karena
media sosial itu memang memicu untuk tetap bisa eksis. Itu Iya, eksis. betul. Nah, eksis ini bahayanya menular ke orang-orang yang tadinya udah berusaha nih ada Buat di menjaga dia diri. menjagain menahan diri ya, ternyata semakin bermunculan semakin menular. Nah, itu yang kita nggak boleh membiarkan, kita harus menghentikan ini gitu. Jadi jangan sampai contoh-contoh yang tidak baik tadi malah jadi teladan dia gitu untuk ekspresif tapi in a wrong way. Harusnya in a right way. Jadi di jalur yang tepat. Mungkin kalau feminin kita gali lagi, kamu sukanya apa nih, masak, menjahit atau apa gitu. Jadi dalam tindakan yang lebih dalam tindakan lah, walaupun dia ada sisi femininnya tapi semua punya kok. Bersih-bersih itu juga ada loh. Kebanyakan tuh mereka yang LGBT laki-laki itu mereka sangat bersih, lebih rajin. Nah itu itu yang kita jaga, ekspresifnya di situ ya, jangan sampai malah menularkan hal yang tidak baik itu, malah nanti nambah kasihan ya. Oke, jadi kita sebagai pengguna media sosial di sini harusnya bijak dalam menggunakan media sosial, dan misal ada teman atau keluarga dekat yang seperti itu kita arahkan bagaimana untuk tetap bisa berekspresi namun di arah yang benar itu ya dokter ya. Jadi nggak sampai ke hal yang tadi menimbulkan malah menularkan ke orang lain, apalagi media sosial gampang banget tersebarnya ya dokter ya. Iya. Oke dokter, mungkin untuk sesi selanjutnya kita ke Q&A dari teman-teman yang ada di sosial media juga ya dokter. Kita ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama itu langkah-langkah edukasi yang tepat dokter untuk kaum-kaum yang seperti itu bagaimana dokter agar efisien gitu. Kan sekarang ini agaknya semakin berkembang teknologi dan era tuh kadang-kadang ada pendapat yang bisa nyangkap nggak apa-apa orang gini gitu kan dokter ya. Gimana tuh edukasinya biar bisa tepat kayak gitu dokter? Oke, nggak apa-apa dalam hal memahami perasaannya nggak gitu. Oke, tapi kalau nggak apa-apa dengan membiarkan itu nggak boleh ya, karena biar gimana pun sebagai umat muslim ya kita punya PR, kita punya tugas sebagai khalifah di muka bumi, harus amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kita mencegah jangan sampai ada kemungkaran, kelalaian, keabaian dari hukum dan syariat Islam. Jadi kondisi-kondisi seperti itu kita perlu pendekatannya jangan terburu-buru sih ya, pendekatan dulu dari segi obrolan mungkin, terus nanti kita gali sebenarnya kondisinya dia itu seperti apa kayak gitu, terus apakah ada keputusasaan sehingga dia mencari jalur yang ke arah sana gitu ya. Jadi untuk tahapan-tahapannya jelas, kita pendekatan dulu, approach dulu, kemudian validasi dulu, karena mau diajarinnya approach, kemudian validasi, jangan lupa terus support dengan apresiasi bahwa kita bisa kok, kita hadir di sini, jadi kamu bisa kita bantu untuk keluar dari situasi ini gitu. Jadi kita bentuk supportnya itu memahami perasaannya, bukan menormalisasikan tindakan atau perilakunya. Oke, baik dokter. Untuk selanjutnya dokter ya, mungkin ada satu pertanyaan lagi. Di sini pertanyaannya adalah apakah semua perilaku seksual yang dianggap menyimpang tadi itu selalu berkaitan dengan gangguan jiwa atau ada hanya sebagai bentuk ekspresi dari seksual seperti itu dokter? Oke. Ekspresif seksual, tadi Ica dulu deh, POV-nya Ica, ekspresif seksual yang normal tuh yang gimana sih? Yang tadi dokter kita udah bahas di awal tadi kan, kayak saya sebagai perempuan seharusnya juga menyukainya tuh laki-laki kayak gitu ya, kayak gitu sih dokter. Terus enggak yang misal melampiaskannya kayak di dunia mati kayak gitu. Kayak gitu sih dokter, itu yang seharusnya. Iya, gitu. Oke. Jadi ekspresif dalam hasrat seksual itu
sebenarnya sah-sah aja kalau dalam norma-norma yang sesuai, norma-norma yang sesuai ya. Jadi ada batasan-batasannya, bukan berarti terus kita ekspresifnya dalam hal yang bisa dalam berpakaian ya, perempuan itu harus terbuka lah atau apa, kan bukan gitu ekspresifnya itu dalam orientasi seksual itu ya yang memberikan contoh yang baik, intinya gitu. Nah, terus apakah ini berhubungan dengan gangguan psikiatri ya? Mostly ya, iya ternyata. Jadi ternyata tadi pasti setiap kondisinya I'm fine, kata dia datang situ ya, datang aku tuh datang susah tidur aja loh dok, misalnya gitu ya. Tapi setelah digali-gali kemudian muncullah tangisan berai-berai air mata gitu ya. Nah, ternyata ada traumanya gitu, dan sehingga dia membenci atau dia membenci sosok perempuan. Jadi dia maunya ya laki-laki misalnya gitu, karena laki-laki tuh yang sudah memberikan perhatian lebih banyak atau apa gitu. Nah, sehingga wah ini salah nih gitu. Tapi sebagai psikiater itu saya mencoba untuk membuka dulu ya, membuka kesadarannya dia bahwa oh ya aku salah. Kalau kita langsung judgement di awal, kamu malah bikin langsung dia nggak mau nggak mau deh, nggak jadi deh, aku nggak akan ke psikiater lagi kayak gitu malah jadi ya apa ya, jadinya mistrust apa ya, trust issue ya itu. Jadi mostly ya ada gangguan jiwanya. Terus apakah itu ekspresif dari orientasi seksual? Enggak juga sih. Ada juga yang mungkin emang ada juga sih ya yang karena pekerjaannya ya, atau seorang aktor atau seorang artis gitu yang memang hanya entertain gitu pada saat dia tampil di TV ya itu pilihannya dia gitu. Tapi yang jelas kalau untuk ekspresif kemudian jadi menyimpang itu yang enggak. Oke dokter, kurang lebih sih seperti itu ya dokter. Jadi tadi kita simpulkan bahwa misal ini adalah sebenarnya status mostly adalah gangguan jiwa ya dokter ya. Terus tadi apakah ini sebagai ekspresi dari orientasi seksual tadi itu seharusnya tidak dalam hal yang menyimpang ya dokter ya. Kalau misalnya entertain apa-apa, tapi saya juga pahami ya gangguan jiwa terus mentang-mentang gangguan jiwa tuh jadi kayak skizofren atau psikotik, enggak ya. Gangguan jiwa itu bisa jadi ada PTSD, post traumatic stress disorder, bisa juga karena depresi, bisa juga karena insomnia, bisa juga disertai dengan kecemasan. Jadi ada gangguan jiwa itu yang menyertai itu ada, cuman beda-beda kasusnya. Tapi mostly iya. Jadi jangan takut. Iya. Oke dokter, untuk di kategori FKO juga sendiri kan saya melihat nih bahwa FKO ini memiliki layanan yang sangat luar biasa ke mahasiswanya, apalagi ada DPA. Terus juga karena kami di Fakultas Kedokteran ada dokter-dokter yang lebih profesional di bidangnya dokter ya. Saya juga menjadi bahwa ternyata lingkungan tuh juga sangat membantu atau sangat mendukung nih. Kalau misal kita ada gangguan tuh bisa langsung, nggak usah malu-malu, bisa ke ada juga konsultan sebaya yang bisa dihubungi kalau misal ternyata dia agaknya malu nih kayak langsung ke dokter gitu ya dokter ya. Jadi kita bisa ke konsultan sebaya dulu atau ke DPA-nya yang lebih dekat dulu, baru nanti bisa ke arah profesional gitu ya dokter ya. Jadi lingkungan sangat berperan penting ya. Jadi makanya kalau ada yang ada, insya Allah udah support sih, nggak ada judgement. Oke dokter, mungkin kurang lebihnya seperti itu dokter. Tadi sangat menarik sekali obrolan kita. Mungkin kita sudah menyimpulkan lebih banyak hal yang kita obrolkan tadi. Terima kasih dokter atas kesempatannya buat ngobrol bareng kali ini. Semoga teman-teman juga bisa termotivasi jika memiliki perasaan yang sama, bisa tadi seperti tadi ya, untuk dikonsultasikan kepada, jangan takut ke psikiatri gitu untuk datang konsultasi seperti itu. Terima kasih dokter, saya tutup. Terima kasih teman-teman juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.